Boleh nggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah? Boleh, silakan, kata dia. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah? Boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram karena ada unsur horor, gambling, judi. Satu tahun bayar 10 juta, 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 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya, mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun, nggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya susah, nggak ada uang, maka dengan adanya uang iuran 10 juta 10 juta saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada dua pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Silakan pilih antara dua ini, karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi Pak Ustadz, kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong Pak Ustadz, kalau begitu boleh, silakan. Tapi konsisten, jangan ketika nggak dapat dibilang haram, pas dapat halam. Nah, Ustadz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan? Sering. Karena saya menganggap itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan. Apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu mengatakan silakan daftar asuransi syariah, tanya mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Air minum ini tidak boleh diminum sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustadz? Ada halalnya. Mereknya Sahabat. Sahabat apa? Sahabat UAS. Kalau minuman makanan kita mesti tahu ada label halalnya. Bukan label Pak Ustadz, label. Terserahlah mau label mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi tidak dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, tapi dikemukakan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka bank syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan karena mereka mengambil fatwa yang nomor 2 tadi. Begitu juga dengan BPJS, itu asuransi kesehatan. Sebetulnya uang digabung, uang digabung. Ada yang sakit, yang satu sudah bayar. Kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Udah 2 tahun Pak Ustadz, nggak pernah sakit, sehat terus. Berarti uangmu nggak pernah kamu pakai. Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di swasta, sebagian besar saham dimiliki non muslim dan saya menerima gaji setiap bulan. Namun per bulannya ada sumbangan rutin dengan nominal tertentu ke yayasan, tak saya sebut nama agamanya, menjaga kode etik jurnalistik, di mana situ sifatnya wajib bukan sukarela. Apakah kami nanti di akhirat saat dimintai pertanggungjawaban kemana uang sumbangan ini? Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non muslim? Pertanyaan ini ada 2 pertanyaan bercabang. Pertanyaan pertama, apa hukum kerja di tempat non muslim? Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi.
suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah. Pindah ke Madinah, kerja di rumah orang Yahudi. Kerjanya menimba air orang Yahudi. Susah, nggak ada duit, ngambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali kerja di rumah orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air. Nabi tidak larang. Itu hukum boleh bekerja di tempat non muslim selama tidak terkait masalah akidah. Kalau sudah terkait masalah akidah, dilarangnya untuk sholat, wajib ikut ritual dia. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tak boleh. Bekerjanya kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah boleh. Yang masalah nomor 2 adalah nyumbang. Setiap uang yang keluar dari kita akan ditanya an malihi, harta yang kau keluarkan akan ditanya min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai untuk apa. Kalau umur pertanyaannya 1, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu pertanyaannya 1, sudahkah kau amalkan. Kalau badan pertanyaannya 1, sudah kau pakai untuk apa kaki dan tangan, mata, telinga, lidahmu. Tapi kalau harta pertanyaannya 2, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya dari mana? Halal, kerja. Tapi dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan. Tapi Pak Ustadz, saya kerja di situ, pemegang sahamnya mereka. Kalau saya keluar dari sini, nanti saya tidak. Kalau ada tempat kerja lain yang kira-kira selamat daripada nyumbang untuk program agama, boleh. Tapi kalau tidak ada lain, pilihannya 2, mati dengan kerja ini. Pilih mana? Jangan pilih mati, nggak boleh. Silakan kerja. Mudah-mudahan uang itu dipakainya untuk sosial, bukan untuk penyebaran agama, insya Allah. Tapi kalau masih ada alternatif lain, hanya beda-beda sekian gajinya, ini lebih rendah tapi selamat dari nyumbang untuk program akidah orang lain, maka pilih. Syukur-syukur dia mau. Boleh nggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah. Boleh, silakan kata dia. Silakan pakai untuk Darul Falah, tapi bulan depan kau nggak di sini lagi. Oh, bahaya Pak Ustadz. Nah, itu hukum. Darurat membolehkan yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya hutang sholat bertahun-tahun, bisa nggak dibayar ketika sholat rawatib? Tidak, 1, dan tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Pertanyaannya 2, bercabang juga. Dulu akil baliknya umur 10 tahun. Umur 10 tahun akil balik, mulai wajib sholat. Lalu dia tidak sholat, dia belum hijrah, nggak ngaji. Lalu kemudian sekarang baru dia sholat. Saya baru sholat Pak Ustadz. Kapan? Subuh tadi. Umur berapa sekarang? 40. Berarti 30 tahun tidak sholat. Maka sholat-sholat yang lama selama 30 tahun itu dia qadha. Qadha artinya ganti. Qadha bukan tempat cuci tangan, itu qadha. Di qadha, yang lalu-lalu di qadha. Sekarang teknis mengqadhanya bagaimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Habis maghrib nanti langsung qadha. Maghrib yang pertama dengan imam itu namanya ada. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan. Setelah maghrib dia qadha. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin qadaan. Salat. Habis isya juga dia qadha. Berapa lama? Selama sholat itu dia tinggalkan. 30 tahun Pak Ustaz. Di qadha 2022, lunas 2052. Kalau ninggal 2040, alhamdulillah bonus pemutihan. Saya nggak percaya nih sama Ustadz Somad ini. Mana dalil qadha? Dalil qadha tulis aja di Google. Yang nulis tentang qadha kawan saya, sahabat saya. Buat sholat qadha Ustadz Sarwan. Ustadz
Sarwat. Beliau punya rumah fikih. Qadha salat yang terlewat, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, www.rumahfikih.com. 4 mazhab mewajibkan qadha. Tapi jangan gara-gara ini besok bapak cuti 1 bulan mengqadha 3 tahun. Teknis qadha sama seperti salat biasa. Habis salat subuh dengan imam 2 rakaat, habis itu qadha. Tapi jangan di masjid, di rumah. Karena tidak ada ba'diyah subuh. Khawatirnya kalau dibuat di Darul Falah, selesai sholat jamaah berbisik, aliran sesat. Oke, setelah jelas tentang qadha, habis selesai qadha, apakah boleh ba'diyah? Boleh. Sebagaimana boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Ada jenazah masuk, lalu kemudian ayo jenazahnya disolatkan. Apakah setelah sholat jenazah masih boleh ba'diyah? Ya. Kenapa lebih didahulukan sholat jenazah? Karena ba'diyah waktunya panjang, sedangkan sholat jenazah lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada orang meninggal pagi, jangan sampai besok pagi baru dikebumikan. Paling bagus hari itu juga. Boleh orang dimakamkan malam, boleh. Boleh dikuburkan malam. Nah ini, kalau bisa jangan sampai tunggu besok pagi, karena jenazah itu kalau sudah 24 jam mulai dia berubah karena usus mulai membusuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada dia kena penyakit menular, mulai mengeluarkan bakteri. Nanti orang yang memandikan tamu yang melayat. Ini menyadarkan kita, rumah-rumah kita, yang beli kita, pakai duit kita, tapi kalau kita sudah mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima kita. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Bersedekahlah untuk masjid Darul Falah. Silakan transfer ke nomor berikut ini. Itu tadi tentang qadha salat. Tidak boleh mengerjakan salat sunat, tetap boleh salat sunat. Orang yang belum selesai qadhanya tetap salat sunat duha, tetap salat sunat tahajud, tetap salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jangan nanti kamu enggak salat sunat, saya masih banyak utang. Oh, enggak, tetap salat sunat.